Ya, selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal prediksi UNBK tahun 2020 ya. Saya lanjutkan yang nomor 11. Jadi yang nomor 1 sampai 10 sudah saya bahas di video yang bagian pertama. Sekarang saya akan membahas untuk yang materi fisikanya aja. Ya, saya mulai dari nomor 11. Perhatikan gambar gelombang berikut. Jika jarak Q ke W 60, Q ke W, Q-nya ini, W-nya di sini. Ini 60 cm. Maka periode dan cepat rambat panjang gelombang tersebut adalah yang ditanyakan periode. Kita tinggal lihat aja nih kalau mencari periode. Periode itu adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi waktu untuk menempuh satu panjang gelombang itu adalah periode. Jadi waktu dari P ke T itu namanya periode karena satu panjang gelombang. Kita lihat dari P ke X itu 4 sekon. Ini ada berapa gelombang? 1, 2. Nah, berarti nanti T-nya itu sama dengan 4 per ada 2 gelombang kan? Berarti 4 per 2. Berarti periodenya adalah 2 sekon. Yang ini salah, yang ini salah. Jadi kemungkinannya adalah antara B atau C ya. B atau C. Nah, sekarang kita hitung. Yang diminta yang kedua itu adalah cepat rambat gelombang, cepat rambat atau V. V itu lambda panjang gelombang per periode. Nah, kita hitung atau kita cari lambdanya. Lambda itu adalah satu panjang gelombang. Yang di sini yang diketahui adalah dari Q ke W. Nah, dari Q ke W itu ada berapa gelombang? Dari Q sampai U itu satu gelombang. Satu gelombang. Kemudian ke W itu setengah. Berarti dari Q ke W itu ada 1,5 ya. 1,5 itu 3 per 2 gelombang. Jadi banyaknya itu ada 1,5 gelombang atau 3 per 2 gelombang banyaknya. Nah, berarti nanti lambdanya untuk mencari lambda ya. Berarti lambdanya tinggal kita bagi aja nih 60. Kita bagi dengan 1,5 ya. Atau 600 per 15. 600 per 15 berapa? 40 ya. 40 ini satuannya cm. Nah, mencari V tinggal masukkan ke sini nih. Lambdanya berapa? 40 per T-nya berapa tadi? T-nya 2. Berarti 40 per 2 atau sama dengan 20 satuannya cm per sekon. Jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 12. Untuk membaca dengan jelas, Bambang menggunakan kacamata berkekuatan plus 1,5 dioptri. Sedangkan Danu menggunakan kacamata berkekuatan plus 2 dioptri. Perbandingan jarak baca Danu dan Bambang jika keduanya tidak menggunakan kacamata. Artinya kita harus mencari berapa titik dekat mata mereka kalau tidak menggunakan kacamata. Sekarang ini Bambang dulu ya, Bambang dulu. Bambang itu P-nya sama dengan 1,5 dioptri. Nah, untuk mencari cacat mata rabun kaca, untuk mencari kekuatan lensa pada rabun dekat atau hipermetropi, kita menggunakan persamaan P sama dengan 4 dikurang 1 per PP. Ini dengan catatan titik dekat normal matanya dianggap 25 ya. Nah, kita masukkan ke persamaan ini aja nih untuk mencari PP-nya. PP-nya itu apa? PP itu adalah titik dekat untuk mata. Ini adalah titik dekat mata hipermetropi. Nah, kita cari PP-nya.
Nah, karena Bambang itu 1,5, berarti 1,5 sama dengan 4 dikurang 1 per PP. Tukar tempat ya, 1 per PP dengan 1,5. 1 per PP ini menjadi positif ya, pindah tempat karena di sini negatif. 4, nah ini menjadi negatif nih karena pindah. Nanti 1 per PP ya, 1 per PP jadi 1 per PP itu nilainya sama dengan 2,5 atau PP nya sama dengan 1 per 2,5. Ini dengan catatan kalau satuannya dalam meter ya. Nah, kalau kita jadikan ke senti berarti 100 per 2,5 atau sama dengan 40 cm. Ini untuk yang Bambang. Sekarang kita cari yang Danu ya, Danu. Mana tadi? Danu sekarang, Danu. Danu berarti nanti P-nya itu adalah 2 dioptrik. Nah, sama nanti tinggal masukkan ke sini ya. Kita tinggal masukkan ke rumus ini berarti 2 sama dengan 4 min 1 per PP. Nanti 1 per PP sama dengan 4 dikurang 2. 1 per PP sama dengan 2. Nanti kalau mencari PP sama dengan 1 per 2 atau 0,5 meter. Kalau jadikan ke senti sama dengan 50 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah perbandingan jarak baca Danu dan Bambang. Tadi Danu dulu Bambang ya. Danu itu tadi 50. Jadi Danu dibanding Bambang yang ditanyakan itu. Danu itu 50, Bambangnya berapa? 40. Nah, kita sederhanakan, hasilnya adalah 5/4. Jadi jawabannya 5/4. Nah, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 13 ya, yang nomor 13. Dua muatan listrik yang berjarak 6 cm mengalami gaya tolak menolak sebesar 36 Newton. Ketika jarak kedua muatan diubah, gaya tolak menolaknya menjadi 4 Newton. Maka jarak kedua muatan tersebut adalah, kita langsung masukkan ke rumus cepat aja ya. Kita masukkan ke rumus cepat. Jadi kita bandingkan nih, F1 per F2. Kalau F dengan R itu berbanding terbalik. Artinya kalau ininya 1, berarti ini R2 per R1 dikuadratin. Nah, kita masukkan nih, F1-nya berapa? 36. F2-nya 4. R2-nya itu belum tahu. R1-nya 6. Nah, kuadrat nih. Nah, agar ini kan mencari nilai R-nya, R2-nya, karena ini kuadrat, maka kita akarin nih. Ya. Ruas kiri kanan kita akarin semuanya. Akar 36, 6. Akar 4, 2. Kemudian yang ini R2 per 6. Karena 32-nya, karena kuadratnya udah dihilangkan dengan cara mengakar. Nah, ini tinggal dibagi nih 3. Berarti nanti R2-nya itu sama dengan 6 kali 3 atau sama dengan 18 cm. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika X digeser mendekati P, maka nyala lampu yang benar adalah, jadi kalau X-nya digeser ke P, maka nanti R-nya atau hambatan itu bertambah kecil. Ya, bertambah kecil. Nah, kalau hambatannya bertambah kecil, otomatis arus yang mengalir itu semakin besar. Nah, kita lihat karena di sini cabang ya.
ke L2 dan L1, otomatis nanti kalau misalkan L1-nya nanti sama dengan L2, nah, maka nanti arus yang mengalir di I1 dengan I2 itu sama. Artinya nanti kalau arus yang mengalir makin besar, maka nanti otomatis kedua-duanya itu akan bertambah terang. Jadi jawabannya adalah L1 terang, L2 makin terang. Yang ini ya, dua-duanya makin terang. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 15. Sebuah rice cooker memiliki spesifikasi sebagai berikut. Jika digunakan pada tegangan 110 volt, maka daya rice cooker menjadi, kita tinggal bandingkan aja ya, P1 per P2 sama dengan V1 per V2 dikuadratin. P1 nya mana? P1 yang ini nih, kita pakai yang 300. P2 nya yang mana? P2 nya yang ditanyakan. V1 nya pasangannya 300, yaitu 220 per, nah yang dipasang pada tegangan berapa volt? 110, nanti per 110 kita kuadratkan. 220 bagi 110 2, nanti 300 bisa satu sini ya, 300 per P2 sama dengan 2 dikuadratin 4, berarti P2 sama dengan 300 per 4 atau sama dengan 75 watt. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan skema transformator berikut. Pada perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 3:1. Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 3:1. Artinya gini, NP per NS sama dengan 3:1. Dan transformator dihubungkan pada tegangan 240 volt. Yang di sini yang berarti 240 volt. Maka daya pada hambatan listrik adalah, kita cari dulu deh. Ini yang ditanyakan dayanya nih. Daya kan V kuadrat per R. Kita cari V-nya dulu. Di sekundernya kita masukkan. Jadi kita pakai NP per NS, pakai perbandingan ini ya, sama dengan VS per VP. Nah, kita masukkan nih. Ini sama dengan VS per VP. 3/1. VS-nya belum kita ketahui, VP-nya 240. Berarti nanti VS ya, kesini ya. VS sama dengan kebalik, sorry ini kebalik ya, ini VP per VS ya. Nah, kebalik ini berarti 240 per VS nih, VS nya ada di bawah, berarti nanti VS sama dengan 240 per 3 atau sama dengan VS nya itu 80 ya, 80. Jadi jawabannya adalah yang belum, ini baru VS ya, yang ditanyakan P nya. Berarti kan mencari P sama dengan V kuadrat, berarti 80 kuadrat per R nya 100. Ini 6400 ya kalau dikuadratin per 100, coret 2. Berarti P nya sama dengan 64 watt. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Dikenal sebagai bintang fajar, tidak memiliki atmosfer, suhu pada yang ditanyakan itu nomor 17 apa ya? Kita lihat pernyataan yang menunjukkan ciri planet Venus. Ciri planet Venus. Sebentar. Yang pertama itu tadi dikenal sebagai bintang fajar, betul. Tidak memiliki atmosfer, salah. Jadi Venus itu memiliki atmosfer ya. Itu gas karbon. Kemudian suhu pada saat siang dan malam hari, nah ini betul ini. Terus planet terkecil dalam tata surya, salah ya, karena masih ada Merkurius 1,3 ya, 1,3. Kita lihat 1,3. Oh nih yang nomor 5, tidak memiliki kehidupan organik yang dapat menyerap karbon. Betul ya, ini betul. Berarti 1,3,5. Nah, jawabannya yang B.
Lanjut ke nomor 18. Sekelompok siswa mengidentifikasi beberapa molekul berikut. Hasil identifikasi molekul yang benar adalah molekul unsur, molekul senyawa. Kalau molekul unsur berarti ininya sama ya. Bulat-bulatannya sama besar, sama persis ya. Berarti molekul unsur itu adalah yang 3 dan 4. 3 dan 4 ini unsur, yang ini juga unsur, yang ini senyawa, yang ini juga senyawa. Nah, kita lihat molekul unsur itu 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 langsung ketemu ya. Berarti jawabannya yang D. Lanjut nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Larutan yang bersifat netral, asam, netral, dan basa secara berturut-turut adalah asam. Asam itu kalau merah tetap merah, biru menjadi merah. Yang P, ini asam P. Kemudian netral. Netral itu nggak berubah ya, merah tetap merah, biru tetap biru, S. Dan yang terakhir basa. Basa itu kalau merah jadi biru, kalau biru tetap. Nah, yang Q. Nah, ini jawabannya dalam angka ya. Berarti 1, 2, 3. P-nya itu 1. Ini berarti 1. S-nya itu 4 ya. S-nya 4. Q-nya itu 2. Jadi 1, 4, 2. 1, 4, 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Nomor 20. Untuk menghasilkan bahan bakar kerosin dari pengeboran minyak mentah akan dilakukan proses. Jadi kerosin itu minyak tanah ya. Nama lainnya adalah minyak tanah. Ya, cara untuk mengolah kerosin yaitu dengan cara destilasi. Jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 ya. Yang ditanyakan ciri perubahan fisika dan kimia berturut-turut adalah. Ntar yang fisika dulu ya. Perubahan wujud. Nih fisika. Terjadi endapan, perubahan volume. Nah, ini fisika. Terjadi perubahan warna. Nanti 2 dan 4. 2. Udah langsung ketemu ya jawabannya. Berarti yang kimia terbentuknya gas. Ini betul. Kimia ya. Kemudian 3-nya itu terbentuk endapan. Betul ya. 1 dan 3, 2 dan 2, 4 dan 1 dan 3. Jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan saya untuk soal prediksi UNBK tahun 2020. Jika kalian ada yang belum dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau kalian langsung kirim ke nomor WA saya. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan hidupkan tanda lonceng agar kalian dapat notifikasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.